Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terutama juga umat Islam yang baru saja menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijriah, saya ingin menyampaikan tentu saja selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, sholatul lail kita, infak kita dan lain-lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya bersaudara sekalian itu tentu tidak bisa bergembira penuh ya, sekalipun Idul Fitri dianggap sebagai hari kemenangan, hari kembali ke fitrah kesucian manusia, tapi kita ada deep concern, ada keprihatinan sangat dalam. Karena apa? Di Palestina ada kezaliman, brutalitas, kebengisan, kebiadaban yang dilakukan oleh tentara Israel, kaum Zionis itu, yang membom saudara-saudara kita yang sedang sholat malam, ya, sholat tarawih gitu. Tapi juga di jalur Gaza bangunan sangat tinggi, ya, beberapa tingkat milik teman-teman muslim juga diruntuhkan pakai bom, ya. Kemudian helikopter meraung-raung sepanjang malam, sepanjang siang, dan juga ada airstrike, pemboman, dan yang gawat lagi adalah eviction, ya. Jadi para pemukim di West Bank itu, ya, di barat Yordania itu, ya, itu digerutuk oleh orang-orang Zionis itu, kemudian yang mukim disuruh pergi, diganti, kemudian diusir seperti mengusir katakanlah hewan itu. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita refleksikan. Why? Mengapa seperti itu? Ya. Nah, saya mungkin berbicara dengan teman-teman lain. Saya ingin mengatakan, jadi intinya yang paling pokok adalah negara-negara Arab Muslim itu, menurut saya itu sudah kehilangan jati dirinya. Ya. Orang yang kehilangan jati diri itu tidak bisa menentukan siapa aku. Ya. Aku harus bagaimana berbuat, aku harus bagaimana menyongsong tantangan masa depan. Jadi bingung, ya, galau, ya, serba tidak menentu, sehingga pihak lainnya akan memberikan identitas, mendikte, ya, dan itu betul-betul luar biasa. Ya. Jadi ini saya tidak akan berbicara tentang kepuasan dan kebiasaan mereka, tapi saya malah ingin menarik bagaimana dengan kita sendiri, ya. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi di Palestina itu jangan pernah melupakan, ya, kita jangan pernah melupakan bahwa panggung pertarungan itu bukan di Palestina saja, tapi itu ada di Capitol Hill, ya, di gedung Kongres dan Senate dari Amerika Serikat, dan juga di White House, juga Pentagon, Menteri Pertahanan, ya. Trio 3 ini, ya, ditambah dengan media massa, ya, yang ada di New York dan lain-lain, itu menjadi pembentuk opini, ya. Semuanya menyalahkan Palestina, semuanya membela Israel yang Zionis, yang ekspansionis, yang rasialis itu, ya. Sehingga memang ini berat sekali, ya. Dan repotnya di negara kita, sepertinya umat Islam itu juga sedang mengalami krisis identitas, ya. Jadi kepedulian kita kepada teman-teman Palestina juga sumir, ya, enteng, ya. Kemudian ketika ada seorang Islamofob yang menghujat Nabi kita, menghujat Allah kita, menghujat agama kita, menghujat Islam dan kaum muslimin, itu santai. Tiap 2 jam manusia biadab ini membuat video yang terus mengganyang Pancasila, mengganyang orang Islam, mengganyang Nabi Muhammad, bahkan berani melawan Allah gitu. Jadi mengapa saya akan menganalisis ini bahwa jangan sampai
kita ternyata juga umat Islam ini besar sekali ya jumlahnya, tapi karena tidak bisa mendefine identitasnya, krisis jati diri, maka orang lain yang akan mendikte kita. Jadi saudaraku, itu kan dramatis sekali. Jumlah orang Israel itu cuma 9 juta lebih sedikit ya. Sementara jumlah orang Arab ya dari Mesir sampai Yaman, sampai Saudi, sampai Uni Emirat Arab, tapi juga Sudan, juga semuanya itu jumlah 423 juta ya. Jadi ini Israel yang kecil itu ya bisa memporak-perandakan bangsa-bangsa Arab yang Muslim itu ya, yang kebetulan jauh lebih banyak. Karena apa? Tidak bisa tahu apa yang mau dikerjakan. Dan yang lebih gawat lagi ya, tanggal 23 November tahun 2020 itu ada perjanjian rahasia antara Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dengan Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi ya. Kemudian dituntun oleh Mike Pompeo ya, Menteri Luar Negerinya zaman Donald Trump itu. Mereka dibawa ke sebuah pulau kecil milik Saudi di Laut Merah. Di situ kemudian mereka membangun poros, yaitu poros Israel, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir ya. Nah, kelima negara ini jumlahnya cukup besar ya. Alasannya ada ekonomi dan segala macam, tapi yang jelas bayangkan Khodimul Haromen yang kita bangga-banggakan ya, Muhammad bin Salman itu ya, itu telah runduk tekuk lutut ya di bawah kepentingan Zionisme itu. Dan ini saya kira peristiwa yang luar biasa. Jadi saya wanti-wanti lagi saudaraku, jangan sampai kita umat Islam seperti tidak tahu masalah ya. Enak saja kita melihat sudah seperti ini. Menurut saya sudah waktunya sudah sangat terlambat kalau kita nggak cepat-cepat memutar balik pemahaman kita dan langkah-langkah kita. Saya maaf kalau mengatakan bahwa di rezim Pak Jokowi ini jelas ada unsur-unsur Islamofobia yang luar biasa ganasnya ya, yang kemudian memelihara berbagai macam Islamofob lewat YouTube yang terus saja menghujat kita. Sepertinya mereka mengukur umat Islam nggak berani apa-apa. Semakin kita diinjak-injak, kita semakin takut gitu. Dan karena itu mungkin saya satu saja saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan di sini ya, bahwa tanpa ruhul jihad umat Islam itu mungkin akan terlambat ya. Jadi dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwakum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun ya. Jadi Allah menyuruh kaum beriman dan yang kesiapkan kekuatan, kemudian juga kekuatan cavalry ya, jadi pasukan berkuda ya. Kemudian engkau melakukan segala persiapan itu untuk apa? Untuk menyongsong musuh-musuhmu yang ingin menghilangkanmu dari muka bumi ini ya. Kemudian sebagian musuhmu kamu mengetahui, tapi Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang penting kata Allah, berinfaklah di jalan Allah, kemudian itu akan diganti oleh Allah, dan Allah tidak akan berbuat zalim ya kepada hamba-hambanya. Jadi terakhir ya, suasana Idul Fitri hari ini tidak begitu menggembirakan ya, karena dunia Islam itu satu ya, yang masih utuh tinggal di Indonesia, Malaysia, Turki ya. Yang lain saya kira sudah tidak tahu masa depannya seperti apa ya. Kalau Iran itu kan Syiah, itu biarlah mereka urus sendiri ya. Tapi dari Sunni itu tinggal hanya 3 ya. Mesir sudah menjual diri ke Amerika gara-gara tiap tahun diberi $3 miliar, kemudian sudah sujud tegak lutut ya, apapun kata Washington itu akan diamini oleh Presiden Sisi yang saya kira telah menjadi bagian
tidak terpisahkan dari kepentingan Washington. Saya kira itu dulu ya saudara-saudaraku, tapi saya akan tetap mengimbau mari umat Islam jangan lupa. Ini sudah demikian jauh gitu. Jangan mengira bahwa kalau kita nggak mungkin Pak Amin, Indonesia itu top, sudahlah nggak mungkin sampai ke kita. Tapi yang jelas bahwa kita pun sekarang sudah dibentur-benturkan, Islam dipecah belah nggak dirasakan, ya. Bahkan keterbelahan bangsa sudah menjadi kenyataan yang makin jelas, tapi kita juga tetap tidak merasa barangkali. Jadi marilah kita renungkan kembali dan spirit bulan Ramadan kita bawa terus pada bulan-bulan berikutnya sampai Ramadan yang akan datang. Insya Allah kalau kita masih ditakdirkan bertemu dengan tamu yang mulia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.